Kita menemani Anda pada kesempatan pagi hari ini dalam dialog Lintas Makassar Pagis, Rabu 25 Agustus 2021. Membahas pada pagi hari ini pembinaan mental napi melalui lapas mengaji. Pembinaan mental napi melalui lapas mengaji. Waduh, ini sedikit kurang sopan saya. Oke, baik, terima kasih Anda sudah bergabung di RRI Makassar sejak pagi tadi. Terima kasih Anda yang sudah ikut berpartisipasi di acara ini melalui opini publik jam 7 pagi tadi. Luar biasa pendapat yang Anda sampaikan, ya, luar biasa masukannya. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi semua lapas-lapas lainnya yang ada di Indonesia, bahwa memang dasar agama adalah dasar. Bagaimana memberikan pendidikan agama yang baik, nah tentunya akan sangat mempengaruhi mental kalbu dari setiap umat manusia, ya. Demikian halnya juga dengan warga binaan atau yang kita kenal dengan napi, narapidana yang menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan, ya. Nah, mereka yang berada di lembaga pemasyarakatan ini, pendengar, mereka sebenarnya menurut orang lapas bahwa mereka itu hanya tersesat begitu, ya. Di lembaga pemasyarakatan ini mereka dibina, mereka diberikan keterampilan, ya, mental mereka dibina, keterampilan juga mereka dibina, semuanya dibina sehingga nanti setelah menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan, ya, mereka dapat kembali ke masyarakat dengan baik. Nah, yang terpenting tidak menjadi residivis, itu yang paling utama. Nah, salah satu yang kemudian dilakukan untuk dapat membina mental narapidana atau warga binaan, ya, ini sebuah langkah dan upaya bagaimana mewajibkan mereka untuk pengajian Al-Quran begitu bagi yang beragama Muslim tentunya, ya. Nah, sehingga sesering mungkin mereka menggelar pengajian di lapas. Nah, maka dengan sendirinya juga akan mempengaruhi mental mereka akan semakin baik, ya, dan sehingga ketika mereka keluar dapat bisa diterima oleh masyarakat. Nah, pendengar persatu, saat ini saya akan segera bergabung sebentar ya. Ini semalam kami sudah hubungi sebetulnya lapas kelas 2A Watampone Kabupaten Bone untuk kita coba sharing, ya, bagaimana kemudian mereka berupaya untuk dapat melakukan pembinaan terhadap warga binaan yang ada di lapas kelas 2A Bone sehingga mereka mampu, ya, untuk dapat kembali ke masyarakat begitu, ya. Oke, saya akan bergabung sesaat lagi dengan Pak Ustadz Arifuddin Lewa. Kita akan minta tanggapan beliau terkait terobosan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Watampone Kabupaten Bone. Oke, apakah saya sudah tersambung dengan beliau, Pak Ustadz Arifuddin Lewa? Ya, kayaknya belum nih, masih bermasalah mungkin dengan jaringan. Ya. Baik, pendengar Pro 1, nah seperti kami telah sampaikan sebelumnya bahwa program ini, ya, untuk dapat meningkatkan atau membina mental dari para warga binaan, ya. Nah, sehingga mereka ketika kembali ke masyarakat ada perubahan cukup besar, drastis yang dapat ditemui, ya, yang bisa dilakukan, ya, yang bisa terjadi di para warga binaan ini. Ya, pendengar, sekali lagi kami akan segera tersambung dengan narasumber kita pada pagi hari ini. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Makassar. 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar.
hatiku menerawang jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku, hasratku menggapai harapan bersama. Oh, penyesalan kini tiada arti lagi. Ku sadari semua yang terjadi. Maafkan diriku yang tak mungkin akan menghalaukan hati insan yang ada telah lama bersama. Tetapkan impianku bersama kasihku, tertuju bersatu. Oh, derap langkah bersama, alunan irama seia sekata. Oh, mengapa terjadi pertemuan dengan seorang yang mempesonaku di kala diri ini tak terpadu janji. Tak mungkin kan ku ingkari apa dayaku menghadapi kenyataan. Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, terima kasih. Hingga saat ini Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Makassar. Kami akan segera tersambung dengan narasumber kami di pagi hari ini. Dan tentunya seperti yang kami ungkapkan tadi, kami mengangkat topik pembinaan mental napi melalui lapas mengaji. Pembinaan mental napi melalui lapas mengaji. Dan saya sudah bersama dengan Bapak Ustadz Arifuddin Lewa lewat sambungan Zoom pada pagi hari ini, dan saya akan segera bersama dengan beliau ya. Nah, untuk meminta tanggapannya ya terkait dengan terobosan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Watampone Kabupaten Bone. Ya baik, pendengar Pro 1, kita akan dengarkan dulu laporan dari reporter RRI Makassar, Firdaus ya, terkait dengan lapas mengaji. Kita berada di lapas sekaligus meluncurkan program istilahnya. Pemerintah Kabupaten Bone, dalam hal ini Bupati Bone Andi Pashar Mahdin Pajalangi, meluncurkan program lapas mengaji di Lapas Bone kemarin. Bupati Bone Andi Pashar Mahdin Pajalangi mengapresiasi program yang diusung oleh Lapas Watampone bersama Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, PKBM, FP2AI serta Basnas Watampone. Dikatakan kolaborasi kerja yang dijalin saat ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan religi bagi masyarakat Kabupaten Bone, khususnya warga binaan Lapas Bone. Memberikan apresiasi dan berterima kasih kepada FKBM yang begitu semangat, begitu care terhadap persoalan ini. Hari ini kita berada di lapas sekaligus meluncurkan program istilahnya lapas mengaji. Saya kira program lapas mengaji ini merupakan salah satu gerakan yang luar biasa menjangkau
Untuk itu, Andi Pashar berterima kasih atas program yang dinilai mampu mencerdaskan masyarakat Bone dalam hal pengenalan huruf Al-Quran. Adapun dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penyerahan ijazah program kesetaraan kejar paket 21 orang dengan rincian paket A 8 orang, paket B 8 orang, dan paket C 5 orang. Iya, pendengar tadi laporan reporter kami Firdaus dari Kabupaten Bone terkait dengan lapas mengaji di Kabupaten Bone. Ya, ini merupakan sebuah terobosan dari Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Kabupaten Bone memberikan pencerahan kalbu, ya, kemudian dapat membina mental bagi para warga binaan. Nah, sehingga mereka ketika keluar nanti dan kembali ke tengah-tengah masyarakat diharapkan mereka tidak lagi kembali ke masa lalunya. Mungkin itu yang menjadi semangatnya di situ. Saya sudah tersambung lewat sambungan Zoom dengan Ustadz Arifuddin Lewa. Pak Ustadz, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ya. Salam sehat selalu. Salam sehat Pak Ustadz. Sehat Ki Pak Ustadz ya? Sehat sekali, ceria sekali depannya Pak Ustadz. Ini maksudnya walafiat. Baik. Iya Pak Ustadz, ini ada terobosan baru dari Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Kota Watampone Kabupaten Bone, ya. Para santri tentunya mereka yang para warga binaan atau napi begitu kita kenalnya, ya, narapidana yang mungkin selama ini mereka diberikan pembinaan begitu, pembinaan mental mereka lewat baca Al-Quran, mengaji setiap harinya. Tentu mereka yang beragama Muslim. Nah, Pak Ustadz sendiri melihat ini terobosan seperti apa, Pak Ustadz? Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dimanapun Anda berada, para pendengar pencinta radio RRI, dimanapun kita berada saat ini, alhamdulillah, kalau kita menyimak akan program dari pemerintah Kabupaten Bone untuk senantiasa memberikan semacam kesadaran kepada warga nabi dengan mengikuti pembelajaran bacaan Al-Quran. Saya rasa kabupaten memiliki rumah tahanan dan semua rumah tahanan ini setidak-tidaknya kami para ustadz, kami para pembalap juga siap untuk menerobos masuk. Bagaimana memberikan pencerahan sehingga dia bisa senantiasa usai melaksanakan yang namanya rehabilitasi diri dalam istilah penjara dengan hukuman yang dia lakukan, ya mudah-mudahan dengan keluarnya dia bisa selamat. Positif sekali apa yang dilaksanakan oleh kakanda saya Bupati Bone, Andi Pashar Pajak. Karena saya katakan kakanda karena beliau dengan saya sama-sama satu alma mater di SMA. Sama-sama ini SMA Negeri 5 Makassar, dan kedua sama-sama orang Bontoala. Jadi memang alhamdulillah saya dengan Pak Bupati Kabupaten Bone memang cukup dekat juga, karena kami satu naungan SMA Negeri 5 Makassar, tapi dia awal duluan, tamat dari saya. Jadi silakan. Iya, jadi mungkin ini bisa menjadi salah satu role models begitu Pak Ustadz ya, mungkin diterapkan di lembaga-lembaga pemasyarakatan yang ada di seluruh Indonesia. Jadi bukan hanya pemberian keterampilan juga, tetapi bagaimana kemudian para narapidana, warga binaan ini mentalnya juga perlu dibina. Jangan sampai kemudian ketika mereka keluar, biasanya kan ada begitu Pak Ustadz, mereka jadi residivis. Mereka keluar kembali mengulang kejahatannya karena mungkin dari dalam dirinya ini belum benar-benar bersih, hanya menyelesaikan kewajiban mereka saja untuk menyelesaikan hukuman. Setelah kembali ke masyarakat menyelesaikan masa hukuman, kembalilah ke pekerjaan yang lamanya begitu. Ini kan yang banyak terjadi selama ini Pak Ustadz. Jadi intinya seperti ini. Saya juga mau semua kalapas dari kota Makassar sampai kabupaten itu bisa mungkin menyurat ke Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, menyiapkan kami para mubalik untuk masuk ke dalam berdakwah. Saya tidak siapkan waktu sekali dalam sebulan lah, atau sekali dua kali dalam sebulan. Kita bergilir, kita bergantian masuk memberikan pencerahan. Residivis ini ada dua modelnya saya bilang. Ada orang imsak, ada imsak. Jadi ada imsak. Imsak itu kan menahan. Jadi menahan itu kan orang imsak.
dia menahan. Kayak begitu dia keluar, hilang insafnya. Betul. Kecuali kalau dia insaf, dia sadar, tubuh ilallahi taubatan nasuha. Jadi dia biasa bertobat kepada Allah, dan taubat ini dia harus mengerti apa yang dikerjakan masa lalu, apa yang diperbuat oleh masa lalunya. Itu dia renungkan, lalu dia pikir bagaimana caranya kita tidak mengulang ini bahasa. Amalan itu bisa diamalkan. Ya Rasulullah memberikan keterangan, Allahumma ja'alni nuran, ya Allah berikanlah cahaya nurmu fi qalbi, dalam hatiku. Kalau ini sudah ada hati cahayanya, saya rasa insya Allah nanti keluar bebas itu akan melaksanakan satu yang namanya keinsafan, bukan keinsafan. Kalau dia insaf, dia menahan. Kalau dia ditahan, dia menahan. Tapi begitu bebas, dia kembali kepada jalur yang sebelumnya. Jadi memang selain pembinaan mental, pembacaan Al-Quran yang dilaksanakan oleh Bupati Bone itu sangat terobosan baru, mempelajari Al-Quran dari huruf ke huruf, dari alif sampai ya wassalam, alhamdulillah. Saya rasa itu sudah mulai dimengerti oleh pemerintah kita. Saya rasa untuk Kalapas, mudah-mudahan kedengaran semua sesuai Kalapas, untuk melaksanakan audit dengan meminta kepada bisa enggak kami diberikan satu yang namanya para ulama, para mubalik masuk ke lapas memberikan pencerahan. Tidak satu jam aja lah. Kami cukup 30 menit memberikan pencerahan, memberikan masukan. Karena beda orang yang biasa mendengar dengan orang yang tidak pernah mendengar. Biasa telinga itu kan bisa masuk ke dalam kolbu. Mudah-mudahan pendengaran ini bisa merubah sifat dan perilakunya. Ya kan Allah juga sudah dinyatakan oleh Rasulullah, innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah itu tidak perhatikan ke badanmu, wala ila suwarikum, apalagi tes wajahmu, walakin yanzuru ila qulubikum. Saya pernah punya pengalaman. Satu ketika saya di satu masjid lagi sholat di satu kabupaten, tiba-tiba yang azan itu angkat tangan, lihat ada patok kala jengkingnya. Di sini juga kala jengking. Dua kala jengking kelihatan, tapi dalam bentuk tato. Dia perhatikan, senyum aja. Sampai orang di sekitar, kulihat, Bapak kenapa senyum? Saya bilang tidak. Saya cuma lihat ini yang muazzin. Alangkah nikmatnya suaranya, seindah kala jengking yang ada di tangannya. Dia bertanya, saya kira kan kalau tato itu haram dia, tapi pada saat dia bertato, dia belum mengerti tentang hukum. Dia mau hapus, karena saya akan pakai itu barang. Istighfarlah, dan nanti kesyukuran. Kalau dia sudah bisa azan, alhamdulillah, usai sholat, yang muazzin berbicara kami berdua. Sehingga dia datang sama saya, Bapak siapa? Saya jawab, saya mau balik dari kota Makassar, mau ke daerah ini jemaah. Ternyata tanpa dia sadari, dia buka pintunya di depanku, di sini penuh lagi tato. Sampai dia bilang, saya ini orang penuh tato. Apakah Allah akan memberikan ampunannya kepadaku sehingga tato ini? Dia takuti pada saat dia meninggal, dia bawa ini tato. Saya cuma jawab dengan satu senyuman. Alhamdulillah, walaupun hatimu bertato, tubuhmu bertato, yang penting hatimu sudah bersih. Kalau sudah bersih itu alhamdulillah. Sampai dia meneteskan air mata, lalu dia memeluk diriku, dia minta nomor handphoneku. Sampai sekarang senantiasa dia dengan saya mempertanyakan hal-hal yang lainnya. Saya rasa satu Oke, ini kan bukan tidak mungkin juga nih Pak Ustadz ya, dari dalam lapas ini akan ada juga nanti kemungkinan takfiz Al-Quran begitu ya. Mereka ya. Karena mungkin selama ini mereka belum diberikan kesempatan begitu. Nah, kalau mungkin ada sarananya, kemudian juga ada eventnya, mungkin gelar di Pekan Tilawatil Quran antar lembaga pemasyarakatan, ini kan bisa menjadi salah satu terobosan juga ke depan yang bisa dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM yang mewadahi lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia ini. Jadi memang seperti itu. Karena tidak semua tahanan itu orang-orang yang jahat. Pasti ada yang baik masuk. Mungkin karena satu kesalahan yang ia lakukan, sehingga ia tersandung dengan hukuman. Ternyata yang masuk ini adalah hafiz Quran. Boleh jadi dia terus menjadi hafiz. Dan alhamdulillah, kalau di rutan itu dengan lembaga pemasyarakatan, saya pernah juga ceramah kemarin maulid, kalau nggak salah, di sekolah ini, yang mengaji itu tahanan.
Sampai saya tanya, kalau pasien ini tahanan atau panggilan dari luar? Hmm. Tahanan Pak Ustaz. Alhamdulillah. Itu suaranya. Ya. Jadi antara kita antara bosan. Jadi tahfizul Quran yang diciptakan oleh para kalapas sehingga dibuatkan satu semacam MTQ. Betul. Untuk tingkat para nabi. Iya. Untuk para nabi yang mungkin dikawal ketat. Tapi saya rasa orang yang memiliki sifat Al-Quran, saya rasa dia tidak mungkin terlalu dikawal ketat, karena dia apalagi kalau masa hukumannya tinggal 2 bulan, itu kan tidak mungkin dia lari. Ya, kan? Tahu jiwa manusia kan kita nggak ngerti. Jadi saya sangat sependapat dengan Anda semua. Mudah-mudahan Kementerian Hukum dan HAM itu memberikan satu urgensi ke bawah untuk melaksanakan tilawatil Quran atau mungkin para MTQ, para narapidana yang senantiasa kita melihat berapa orang yang patuh Quran. Jangan sampai setelah dia keluar dari tahanan dia terangsang jadi satu iman. Ya. Saya selalu bilang, Pak, di dunia ini tidak ada orang bersih. Betul. Mungkin kita masih ingat Pak Ustadz ya, ada penjahat kelas kakap seperti Anton Medan. Anton Medan ini kan preman kelas kakap dia. Nah, setelah keluar dari lapas, ia menjadi seorang ustadz begitu. Banyak sekali mungkin contoh-contohnya begitu. Iya. Kita nggak usah terlalu, masih kecil itu loh. Masih kecil itu Anton Medan, masih kecil itu Johnny Indo. Kita kembali ke Rasulullah. Khalid bin Walid dengan Umar bin Khattab. Ini kan kepentingan 2 orang. Kepentingan penting. Jadi jangan khawatir orang yang jahat. Tidak pernah berpikir akan merubah. Bisa berubah. Umar bin Khattab niatnya cuma satu, membunuh Rasulullah. Coba. Khalid bin Walid niatnya cuma satu, menghabisi Rasulullah dengan seluruh sahabatnya. Tetapi Allah berikan cahaya nur sehingga Umar bin Khattab, Khalid bin Walid menjadi sahabat perisai dari Rasulullah dalam menyebarkan ajaran Islam. Betul. Jadi jangan kecil hati, tak kalah kotor buat saya. Tapi begini Ustadz, mungkin ada kendala juga begitu ya, para sipir-sipir. Biasanya kan kalau di dalam lembaga pemasyarakatan itu watak orang-orang kan berbeda-beda Pak Ustadz ya. Mungkin ada yang wataknya mungkin masih bisa lah diajak bicara, tetapi juga ada yang memang wataknya sama sekali ini agak susah mungkin untuk diajak begitu. Nah mungkin Pak Ustadz kira-kira orang-orang yang seperti ini gimana sih untuk bisa mengajak mereka begitu? Yuk kita ngaji yuk, ini sekarang ada pengajian. Nah daripada tinggal menghayal atau kemudian daripada mungkin bagaimana memikirkan bisnis narkoba Anda, marilah kita kemudian membersihkan diri, bertobat begitu. Iya, gimana? Jadi memang innahu kana zaluman jahula. Manusia itu pada dasarnya kan zalim dan jahula bodoh. Nah, tipe manusia ini itu banyak macam hal. Saya kasih contoh saja tipe-tipe manusia. Jadi kan ada manusia yang suka merokok ini. Dia kalau merokok tidak pernah bawa korek. Ini tipenya adalah manusia yang paling optimis. Karena kenapa? Dia pernah bawa korek, tapi selalu bawa rokok. Pada pasti ada orang yang punya korek, maka dia pasti pinjam. Setidak-tidaknya optimisnya tinggi. Ada orang yang dia perokok, tapi tidak pernah bawa rokok, yang selalu dia bawa cuma korek. Ini orang yang pesimis ini. Nah benar. Yang lebih sadis lagi kalau dia perokok, tidak pernah bawa rokok, tidak pernah bawa korek. Selalu Sumitra suka minta rokok. Aku di bahasanya ada Sumitra suka minta rokok. Jadi tidak ya, tipe manusia seperti ini mungkin para sipir, para kalapas mulai mempelajari watak manusianya, dan saya rasa setiap kalapas mengerti tentang yang namanya sifat manusia. Karena tidak pelajari itu dalam sosiologinya manusia. Betul. Oh ini manusia begini tipenya. Oke, jangan diajak mereka, jangan diajak. Orang seperti jangan diajak, tapi didekati Pak Ustadz ya. Baik. Pendekatan dengan mohon maaf tidak membanggakan diri,
mohon maaf, mungkin saya bisa dekati dalam berdakwah sambil guyonan dengan humoris yang saya keluarkan. Iya. Mungkin dengan humoris yang tertarik, sehingga dia bisa duduk, Baik. tersenyum, dia bisa menerima. Iya, Saya rasa demikian. Pak Ustadz di sambungan telepon saya sudah tersambung dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kalapas kelas 2 Kabupaten Bone, Bapak Dr. Sudirman Zainuddin, Pak Ustadz ya, yang menyelenggarakan lapas mengaji ini, Pak Ustadz. Iya, Pak Sudirman, Pak Kalapas, Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Iya, Pak Kalapas, saya juga tersambung dengan Ustadz Arifuddin Lewah, Mubalik di Kota Makassar. Siap. Iya, di sambungan Zoom beliau bersama saya pada hari ini. Pak Ustadz Arifuddin Lewah bisa mendengarkan mungkin suara Pak Kalapas? Alhamdulillah saya mendengar. Baik. Pak Bone. Iya, Pak Kalapas mungkin bisa menceritakan Pak Lapas ide bagaimana kemudian mencetuskan lapas mengaji ini di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2 Abone. Silakan Pak Kalapas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Waalaikumsalam. Ustaz, izin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya sampaikan ke program lapas mengaji di Lapas Selatan Bone berawal kami gagas dengan kerjasama dengan BPKBM Kabupaten Bone, yang mana pada saat itu langsung direstui oleh Bapak Bupati Bone, dalam hal ini Bapak Dr. Haji Andi Pasar Pajalani MSI. Mereka menyampaikan kepada kami sangat-sangat Pemda mendukung tentang program ini. Sehingga di Lapas Selatan Bone kemarin berkaitan dengan penyerahan ijazah kepada warga binaan kami yang ikut paket A, paket B, paket C. Iya. Di mana pada saat itu Ketua BPKBN dalam hal ini Ibu Mas Liati Iya. menyampaikan ke Panik, apakah lepas bisa enggak dirangkaikan penyerahan ijazah kepada peserta belajar paket A, paket B, paket C dilakukan dengan sekalian lapas mengaji. Saya bilang alhamdulillah, kalau memang program ini bisa berjalan, alhamdulillah. Ini merupakan data dukung kami untuk menuju WBBM untuk tahun 2021 ini. Iya. Itu awalnya sebetulnya Pak. Iya. Awalnya. Iya. Oke. Lalu bagaimana? kemarin- Ya, silakan lanjut dulu Pak. Lanjut dulu Pak, silakan. Iya. Kemarin Pak Bupati sempat dia berbincang awalnya, bisa enggak dirilis langsung dengan kecamatan-kecamatan yang ada PKBM-nya yang ada di Kabupaten Bone. Saya bilang, alhamdulillah, saya sangat antusias kalau memang program ini bisa dirilis, kalaupun bukan hanya di Bone, bisa menjadi percontohan, salah satu contoh yang ada di Sulawesi Selatan, di Lapas Hutan. Tidak usah dilaksanakan istilahnya untuk menuju ke nasional, tingkat Sukses saja dulu Pak ya. Iya, alhamdulillah bisa berjalan kemarin. Iya. Bapak Bupati Bone meresmikan meluncurkan kegiatan ini melalui Zoom. Beliau karena agak sakit, sehingga beliau tidak sempat hadir di lapas. Dan satu hal juga yang perlu kami sampaikan bahwa kaitannya dengan pandemi COVID sekarang, sangat-sangat kami batasi orang-orang yang masuk di dalam lapas. Ini yang sumbernya yang pertama, Pak. Iya, baik. Iya, Pak Kalapas, bagaimana sambutan dari warga binaan yang ada di Lapas kelas 2 Abone dengan program ini, Pak? Ya, alhamdulillah, setelah adanya penyerahan kemarin secara simbolis, ijazah paket A, paket C, paket B, paket A, paket B, paket C, antusias warga binaan sekarang ini sudah rame-rame mendaftarkan diri untuk masuk program ini. Karena yang kemarin menyatakan bahwa paket A, paket B, paket C itu mau diapakan Pak Said? Sekarang ini sudah terakreditasi B, sehingga setara dengan SMA, SMP, SD yang ada di luar. Ijazahnya ini bisa dipakai untuk bekerja setelah Anda bebas dari Zilan. Makanya sudah antusias. Sekarang ini sudah ada pendaftaran 50 warga binaan yang sekarang isinya 400
orang hari ini. Oke. Alhamdulillah kemarin juga ditindaklanjuti sebelum ada acara ini ada juga sumbangan kami dari Yayasan Musliman Jakarta Timur, Pak. Iya. Jakarta Timur yang sejumlah 100 lembar Al-Quran. Wow, luar biasa, luar biasa. Kemarin tindak lanjut Basnas lagi, Pak. Alhamdulillah Iya. untuk Al-Quran sudah 125 ya. Sudah Oke. 125. Oke. Hari ini di Lapas Watan Bone, Bapak. Iya. Jadi ada setiap hari mungkin diprogramkan ngajinya Pak, atau ada mungkin waktu-waktu tertentu Pak Kalapas? Program mengajinya Iya. setiap hari. Setiap hari. Dan setiap malam Jumat Iya. kami laksanakan yasinan, Pak. Yasinan Ini setiap malam berjalan Jumat. sudah lama, Pak. Baik, baik. Dan alhamdulillah program ini, Pak, sebelum kami cetuskan ini, sudah banyak yang bisa dilahirkan sebagai ustaz-ustaz di sini, Pak. Oh, maaf, ada yang sama sekali tidak bisa baca Quran, Pak. Hari ini yang menjadi tokoh yang ada di masjid sekarang ini, Iya. anak-anak yang sebelumnya tidak bisa baca Quran, Pak. Tidak bisa baca Sama Quran, sekali. sekarang sudah bisa membaca Quran. Sudah bisa, sudah menjadi imam, Pak. Sudah khatam. Alhamdulillah. Baik, baik. Luar biasa ternyata Pak Ustadz Arifuddin Lewa. Iya. Iya. Gimana Pak Ustadz? Menurut pandangan Pak Ustadz sendiri? Jadi pertama ucapan terima kasih dulu kepada Kalapas ini Iya. dengan sistem transportasi yang cukup baik. Dan alhamdulillah kami para mubalik di Makassar dengan sifat positif menerima sistem ini. Dan alhamdulillah mudah-mudahan binaan kita yang lain akan senantiasa antusias. Apalagi tadi saya dengar diberikan semacam ijazah. Iya, betul. Mungkin Siap. dengan sekolah mereka yang inginkan dan berlaku untuk seluruh Indonesia. Dan satu terobosan baru ini alhamdulillah. Saya rasa kalau semua Kalapas, mohon maaf Kalapas Bone, Pak Sudirman, Siap. saya tidak membanggakan Anda, tapi mudah-mudahan semua Kalapas akan memiliki sifat seperti Anda. Saya rasa kalau Kalapas semua dekat dengan agama, sebentar lagi ini mungkin 2025, saya pikir sudah tidak lagi tahanan kepada Amin. Amin, Pak Ustaz. Amin. karena kan keinsafan ini yang dibutuhkan. Satu biasa saya terapkan dalam berdakwah di lapas, Iya. lapas manapun di Makassar, baik itu lapas kelas 1 maupun rutan maupun Bolangi. Satu sih saya punya prinsip. Satu, senantiasalah berpikir untuk jangan pernah mengulang kembali persoalan ini. Iya. Satu bahasanya. Dalam konteks bahasa Makassar berkata begini, Iya. tik 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 lalu kok puna ero kok apare pas soalan. Artinya gini, berpikirlah kalian Sebelum berbuat. melakukan perbuatan. Itu yang mungkin yang bisa dicamkan oleh para nabi kita, para binaan kita. Karena biar bagaimana manusia itu kan ada jiwa, ada hati, ada perasaan, dan ada qalbu yang senantiasa terdalam. Dengan sentuhan Al-Quran yang dilaksanakan oleh Kalapas Bone, saya rasa ini cukup membangkitkan kita. Dan mohon maaf Pak Kalapas, mungkin dalam dakwahku di tengah masyarakat akan sebutkan nama Anda sebagai seorang pejuang dalam pembinaan bacaan Al-Quran. Luar. Saya rasa tidak orang jahat itu akan jahat terus, dia pasti akan berubah. Ternyata kan buktinya masih ada orang baik yang jahat. Iya. Ya kan? Selamanya kaki kanan berada di depan, satu Betul. kaki yang berada di belakang. Jadi itulah rotasi kehidupan kita di dunia ini. Saya sangat memberikan apresiasi yang besar kepada Kalapas Bone. Salam sama Pak Bupati. Iya. Apa lagi, beliau mengenal betul siapa saya, Haji Arifuddin Lewa selaku adiknya Iya. dari Kota Makassar. Apalagi dari alma mater sekolah, kami bertetangga di Kecamatan Bontoala, dia ada di sebelah, saya ada di Jalan Suluk. Jadi memang cukup akrab dengan Iya. beliau, dengan seluruh saudaranya, karena memang kecil sama-sama. Saya kira demikian. Pastinya ini kan Pak Ustadz ada tantangan mungkin ke depan yang bisa saja ada yang akan dijalani oleh Pak Kalapas ini. Bagaimana kemudian untuk memberikan pembinaan mental kepada para warga binaan begitu ya. Tidak, kita tahu kan seperti kita bicarakan tadi bahwa masing-masing orang kan punya karakter yang berbeda-beda begitu. Nah, bagaimana kemudian untuk bisa memberikan pembinaan karakter-karakter yang berbeda-beda? Mungkin ada yang wataknya keras begitu Pak Ustadz. Nah, mungkin Pak Ustadz punya masukan ini. Ada dua hal.
Iya. Semakin tinggi pohon di mata angin kencang pun semakin kencang menghempasnya. Semakin jauh dari kedalaman laut, maka ombak pun semakin tinggi. Tapi kenapa para nelayan mampu mengarunginya? Kenapa kepada pemanjat pohon mampu menurunnya kembali? Iya. Itu karena tekad yang sangat bulat, sehingga untuk merubah satu sistem manusia memang tantangannya berat. Iya. Dan praktek ini insya Allah kalau Pak Kalapas melaksanakan dengan penuh ketaatan, penuh kesabaran, maka innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang senantiasa sabar. Saya rasa Pak Kalapas akan sabar sama menghadapi tantangan ini. Dan saya yakin ocehan dari keluar, dari sana sini akan datang kepada Kalapas, tapi anggaplah itu cambuk untuk lebih maju ke depannya. Dan mudah-mudahan Kalapas Bone akan bertugas sebagai Kalapas di Makassar, sehingga saya bisa berjumpa dengan beliau untuk mengembangkan pikiran-pikiran. Iya. Iya. Nah, bagaimana kemudian untuk pengembangan program ini ke depan nih Pak Kalapas ya? Seperti Pak sampaikan tadi ini, apa mungkin tantangannya bagaimana untuk bisa meraih warga binaan yang begitu banyak di sana sampai 400, tentunya karakter mereka juga berbeda-beda begitu Pak Kalapas ya. Ya, terima kasih Pak. Saya juga mohon terima kasih banyak Pak Ustaz atas apresiasinya. Yang pertama tadi, dan mudah-mudahan apa yang kami laksanakan di Lapas Sawatampun ini merupakan amal jariah. Amin. Izin Pak, seperti tadi penyampaian Bapak, memang sebetulnya setiap pekerjaan ada semua risikonya Pak. Iya. Tapi saya membangun kebersamaan di Lapas Sawatampun ini Pak, bukan berarti hanya saya, mulai dari bawah sampai strukturalnya. Saya membangun kebersamaan. Mari kita satu kata untuk membangun anak-anak kita. Selalu saya katakan ke bawah, warga bina yang ada di dalam tanah ini bukan siapa-siapa, anak kita untuk sementara waktu Pak, saya bilang. Kita jadikan anak-anak kita bagus, satu di antaranya yang parah sekarang ini, itu merupakan amal jariah untuk kita, itu jariah, saya bilang. Jadi satu saja di antaranya yang baik, di antara 400 sekarang ini yang ada di Lapas Sawatampun, alhamdulillah, itu sudah merupakan amal jariah untuk kita semua, saya bilang. Iya. Oke. Tapi saya bilang program ini banyak tantangan, saya bilang. Berat. Karena berbagai banyak pemikiran pribadi-pribadi yang berbeda, dan semua kelas tingkat ekonomi yang berbeda, kelas sosial yang berbeda. Tapi mari kita satu kata. Mari kita satu kata, saya bilang. Satu kata untuk berbuat demi untuk anak-anak kita yang ada di dalam. Jangan pernah berpikir bahwa warga bina yang ada dalam orang salah, jangan pernah berpikir seperti itu. Mari kita bina mereka. Mudah-mudahan setelah keluar dari Lapas Sawatampun ini bisa menjadi orang-orang yang jadi panutan yang di tengah-tengah masyarakat, di mana dia berdomisili. Begitu barangkali Pak Ustadz. Ada usulan tadi Pak Ustadz tadi ini Pak Sudirman, mungkin ke depan Pak Sudirman bisa menjadi motor penggerak bagaimana ada dilaksanakan kompetisi antar warga binaan, antar mungkin lembaga pemasyarakatan seperti Musabaqah Tilawatil Quran, begitu tingkat lembaga pemasyarakatan se-Sulawesi Selatan, yang mungkin saja ini bisa menjadi sebuah kegiatan yang sangat inspiratif begitu Pak Kalapas. Betul sekali Pak. Sebetulnya program ini pernah berjalan yang ada di Sulawesi Selatan Bapak. Di antara Nawakengan, di Lapas, di dalam di jajaran Lapas Kuta yang ada di Sulawesi Selatan. Mudah-mudahan bisa kembali bangkit Pak. Nah itu dia. Mungkin karena sekarang keadaan kita tidak tahu Pak, pandemi. Sekarang orang masuk ke lapas. Ini sekedar penyampaian Pak Ustaz, Pak Bapak, mohon izin. Hampir 2 tahun ini anak-anak tidak bisa dikunjungi oleh keluarganya karena pandemi COVID. Hanya kunjungan saja berupa titipan barang aja yang ada di titipan disimpan. Dan tanpa ketemu dengan keluarganya yang ada di dalam. Nah, satu hal yang kita pakai sekarang itu Pak, untuk jangan terputus dengan keluarganya, kita pakai yang namanya video call Pak. Betul. Tidak nama video call tatap muka. Lihat website begitu Pak. Mungkin nanti juga diusulkan mungkin selain adanya pengajian, bagaimana ada pencerahan kalbu juga kerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia begitu setiap bulannya, supaya ini lebih tercerahkan begitu ya mental daripada warga binaan nih Pak Kalapas. Ada juga satu hal Pak, mudah-mudahan bisa terlaksana juga. Sebelumnya pernah saya laksanakan SIM juga dengan Jakarta, menyangkut masalah mengaji Pak, lewat online Pak.
mudah-mudahan bisa terlaksana juga di Lapas Kota-Pon ini. Bisa online dengan beberapa tempat yang ada di Jakarta Timur, Bapak. Baik. Secara online. Iya. Ya, terakhir mungkin Pak Ustadz Arifudin Lewah, apa mungkin masukannya nih Pak Ustadz untuk kegiatan-kegiatan keagamaan ke depan di lingkup lembaga pemasyarakatan begitu, mungkin selain pengajian, apa mungkin yang ingin Anda sampaikan ya untuk lebih mental dari anak-anak didik ini bisa lebih ditingkatkan lagi, Pak Ustadz, silahkan. Jadi yang pertama ya saya mungkin saran pikiran. Iya. Memang dulu pernah diadakan MTQ tingkat nafi, tapi sekarang ini tenggelam. Dan saya rasa waktunya kembali bangkit lagi dengan adanya Kalapas Bone. Satu. Siap. Yang kedua, mungkin kami para mubalik siap saja masuk ke dalam lapas dalam artian berdakwah, memberikan pencerahan kepada mereka sehingga mereka juga bisa merasakan bahwa inilah kami. Jangan kami cuma selalu dilihat di YouTube, tapi biarkan mereka lihat kami secara langsung berdakwah di tengah-tengah mereka. Yang ketiga, saya sangat mengharapkan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten untuk senantiasa melihat hal seperti ini. Walaupun dalam masa pandemi ini, ya setidak-tidaknya kita bisa melakukan secara virtual seperti ini, kita bisa melaksanakan secara sistem online seperti ini dengan semua kalapas yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi mungkin di Makassar, Kalapas Pantai, Kalapas Goa, Kalapas Takalar, Kalapas Makassar itu online semua. Dan saya rasa lebih bagus kalau Kalapas Bone yang senantiasa memberikan antusias. Menjadi inisiator begitu Pak ya, kita dorong beliau. Ya, inisiator. Siap. Dakwah online bagi seluruh lapas yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Oke. Iya, luar biasa Pak Kalapas. Mungkin terakhir Pak Kalapas ada mungkin yang ingin disampaikan Pak Kalapas. Ini Pak Kalapas sudah diberikan semangat, dorongan bagaimana bisa menginisiasi kegiatan-kegiatan keagamaan ini Pak Kalapas. Silakan. Siap. Harapannya. Oke, terima kasih banyak Pak. Harapan kami sebetulnya tidak banyak Pak. Tidak banyak harapan kami sebagai orang yang dituakan di Lapas Kota-Pon. Mudah-mudahan bisa juga diikuti oleh teman-teman yang lain dan pas yang ada di Sulawesi Selatan dan lapas kita yang ada di Sulawesi Selatan Pak. Di era yang pandemi ini yang sangat sekarang dibatasi dengan uang gerak kita, mungkin barangkali tidak menyurut niat kita untuk berbuat baik kepada anak kita yang ada di dalam. Sering saya katakan Pak, anak kita yang ada di dalam, anak-anak kita yang ada di dalam. Karena orang tuanya untuk sementara kita ini adalah saya dengan teman-teman semua yang ada, semua petugas yang ada di Lapas Selatan. Saya katakan anak kita semua, anak kita semua. Mari kita bina anak kita yang ada di dalam. Dan satu hal yang kita minta supaya yang sebelumnya jangan sampai terjadi seperti tidak ada perubahan. Apa yang dia masuk itu juga dia bawa keluar. Makanya selalu saya sampaikan kepada teman-teman yang saya rugi. Kenapa saya bilang saya rugi? Kalau Bapak keluar dari Lapas Kota-Pon sama saja waktu Bapak masuk tidak ada perubahan. Makanya saya bilang, saya minta tolong kembali sebentar ke tengah-tengah keluarga, ke tengah-tengah masyarakat, di pemerintah setempat menjadi orang-orang yang bukan kita sebagai orang yang salah. Tidak semua orang pernah salah, pernah hilaf. Tetapi jangan pernah menyatakan bahwa diri saya orang mantan narapidana. Jangan pernah pakai label seperti itu. Jangan pakai label seperti itu. Inilah barangkali yang perlu kami sampaikan. Mudah-mudahan anak-anak yang ada di lapas, anak-anak yang ada di rutan di khususnya bukan hanya di Sulawesi Selatan, seluruh Indonesia Bapak. Karena semua karakternya sama Pak. Sama semua. Sama semua. Mudah-mudahan bisa berbuat berkontribusi banyak dengan utamanya pada keluarganya. Nggak usah terlalu jauh dulu Pak. Keluarganya dulu lah. Kalau sudah bisa membangun keluarganya, masyarakat sekitarnya dan otomatis bisa berbakti, menyumbangkan kepada negara dan bangsa Pak. Bangsa dan negara. Ini barangkali Pak. Pak Kalapas, Pak Ustadz Arifudin Lewah, terima kasih banyak Pak Ustadz atas waktunya. Terima kasih. Ya, sukses selalu Pak Ustadz ya. Ini sangat-sangat menarik sekali pencerahannya pada pagi hari ini. Pak Kalapas juga terima kasih banyak untuk waktunya Pak Kalapas ya. Sukses selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pendengar Pro 1 di manapun Anda berada. Demikianlah tadi saya sudah bersama dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Kabupaten Bone, Bapak Dr. Sudirman Zainuddin, dan juga Ustadz Arifuddin Lewa, ya, membalik dari Kota Makassar. Dan mudah-mudahan kegiatan ini Lapas Mengaji, ya, bisa diikuti juga oleh seluruh lembaga pemasyarakatan yang ada di seluruh Indonesia, paling tidak di Sulawesi Selatan dulu lah, ya. Nah, kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran antar lembaga pemasyarakatan yang dulu pernah ada itu mungkin dihidupkan kembali, digelar kembali. Nah, sehingga kemudian para warga-warga binaan ini bisa memiliki kegiatan-kegiatan yang positif, dan ketika mereka kembali ke masyarakat, ya, mereka tidak kembali lagi ke profesi lamanya, gitu, ya. Mereka tidak kembali ke dunianya yang lama, menjadi manusia-manusia baru, menjadi warga baru, ya, dengan kehidupan yang baru. Nah, mereka akan dapat bermanfaat bukan hanya bagi keluarganya, tetapi juga bagi masyarakat. Dan itulah kemudian manfaat dari lembaga pemasyarakatan benar-benar dapat diterima di masyarakat dengan baik. Ya, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, saya cukupkan sampai di sini kebersamaan kita dalam dialog Lintas Makassar Pagi. Terima kasih Anda sudah bersama kami, terima kasih Anda sudah berpartisipasi. Selamat pagi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar.